Salam, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar hari ini. Hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia. Sekarang kita bahas tentang kalimat langsung dan tidak langsung. Ya, apa yang dimaksud dengan kalimat langsung dan tidak langsung? Ya, tolong simak baik-baik penjelasan Mister ya. Yang pertama, kalimat langsung. Ya, mengapa disebut dengan kalimat langsung? Karena dikutip langsung dari pembicaraan seseorang. Nah, anak bisa perhatikan di halaman 100. Kalian garis bawahi penjelasan tentang kalimat langsung di situ, ya. Kalimat langsung adalah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang, ya. Supaya lebih paham lagi, anak-anak bisa perhatikan ciri-cirinya. Yang pertama, pada kalimat langsung, kalimat petikan diapit oleh tanda petik 2, ya, bukan petik 1. Ya, tanda petik penutup ditaruh setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat petikan. Nah, anak-anak bisa perhatikan contohnya di situ. Buka tanda petik 2, rumput di sana hijau dan segar. Ayo kita ke sana. Di situ ada tanda seru, setelah itu ada tanda petik 2. Lalu ada kalimat setelah tanda petik tersebut. Ajak lembu pertama. Dan ada tanda titik di akhir kalimat. Ciri yang kedua, kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisahkan dengan tanda baca koma. Ya. Huruf pertama pada kalimat yang dipetik menggunakan huruf kapital. Kalian bisa perhatikan contohnya. Lalu lembu kedua berkata. Nah, di situ ada tanda koma. Lalu buka tanda petik 2. Tidak, aku tidak suka rumput di lembah itu. Titik. Nah, di situ di awal tanda petik, di situ ada huruf kapital ya di kata tidak. Ya. Lalu ada lanjutan dari kalimat tersebut. Lebih baik kita ke Bukit Sana. Rumputnya jauh lebih segar. Nah, ada tanda titik dan tanda petik tutup ya. Sekarang ciri yang ketiga. Jika ada 2 kalimat petikan, huruf awal pada kalimat petikan pertama menggunakan huruf kapital. Sedangkan pada kalimat petikan kedua menggunakan huruf kecil. Kecuali nama orang dan kata sapaan. Ya, contohnya anak bisa perhatikan di situ. Di situ ada 2 kalimat petikan. Yang pertama, aku tidak takut kepada singa. Nah, petikan pertama dia menggunakan huruf kapital di kata aku. Kata lembu keempat. Lalu ada petikan yang kedua. Jika kalian tidak mau pergi denganku, aku akan pergi sendiri. Nah, di petikan kedua itu, di awal kalimatnya dia tidak menggunakan huruf kapital. Ya, jadi itu ciri khas dari kalimat langsung supaya kalian lebih paham, yaitu dia menggunakan tanda petik ya, tanda petik 2. Itulah bedanya dengan kalimat tidak langsung. Ya. Sekarang Mister akan jelaskan tentang kalimat tidak langsung. Ya, kalimat tidak langsung yaitu kalimat yang menyatakan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ya, ciri-cirinya anak bisa perhatikan di halaman 101. Yang pertama, dia tidak menggunakan tanda petik ya. Kalau kalimat langsung tadi dia menggunakan tanda petik, sedangkan kalimat tidak langsung dia tidak menggunakan tanda petik ya. Yang kedua, ciri-cirinya terdapat perubahan kata ganti orang sebagai berikut. Nah, kalian bisa perhatikan. Kata ganti orang pertama berubah menjadi orang ketiga. Misalnya saya akan berubah menjadi dia atau ia. Dan kata ganti orang kedua atau ketiga berubah menjadi orang pertama. Misalnya kamu atau dia akan berubah menjadi saya, aku atau nama orang. Nah, contohnya anak bisa perhatikan di situ. Lembu keempat berseru,
Aku tidak mau menaiki bukit. Nah, di situ A merupakan kalimat langsung. Nah, bagaimana kalau kita rubah ke kalimat tidak langsung? Ya, kalau misalnya kita rubah ke kalimat tidak langsung, maka kata ganti orangnya kita rubah. Lembu keempat berseru bahwa dia tidak mau menaiki bukit. Ya. Nah, dari kata aku tadi, dia berubah menjadi kata dia, tapi harus menggunakan kata bahwa, ya. Ya, ciri salah satunya tadi jangan lupa menggunakan konjungsi bahwa, ya. Oke. Contoh berikutnya. Contoh yang kedua, lembu keempat berkata, "Jika kalian tidak mau pergi denganku, aku akan pergi sendiri." Itu merupakan kalimat langsung. Bagaimana kalau kita rubah ke kalimat tidak langsung? Nah, kalau kita rubah kalimatnya seperti ini. Lembu keempat berkata bahwa jika kami tidak mau pergi dengannya, dia akan pergi sendiri. Ya, jadi itu adalah contoh kalimat tidak langsung. Sekarang kita perhatikan yang ayo berlatih di bawahnya. Ubahlah kalimat langsung berikut menjadi kalimat tidak langsung. Nah, yang nomor 1 itu merupakan kalimat langsung karena menggunakan tanda petik 2. Saya ingin jadi guru, Bu, jawab Mira. Nah, kalau kita rubah ke kalimat tidak langsung, kalimatnya seperti ini. Kata Mira bahwa dia ingin menjadi guru. Ya, di situ tanpa menggunakan tanda petik lagi, ya. Mister ulangi lagi, kata Mira bahwa dia ingin menjadi guru. Ya. Lanjut lagi, kalimat yang kedua. Coba kamu bertanya pada Rini, kata Andi. Ya, kalau misalnya kita rubah ke kalimat tidak langsung, maka kalimatnya seperti ini. Kata Andi bahwa kita bertanya pada Rini. Ya, kalimatnya seperti itu. Nah, untuk kalimat ketiga kalian bisa cari sendiri nanti, ya. Ya, silakan cari tahu. Selanjutnya yang bagian B, kita merubah dari kalimat tidak langsung menjadi kalimat langsung. Yang pertama, Sera berkata bahwa ayahnya bekerja sebagai pegawai swasta di sebuah perusahaan. Nah, kalau misalnya kita rubah ke dalam kalimat langsung, maka kalimatnya seperti ini. Ayah saya bekerja sebagai pegawai swasta di sebuah perusahaan. Nah, itu menggunakan tanda petik 2, ya. Lalu setelah tanda petik tersebut, di tanda petik penutup, ada di belakangnya kalimat kata Sera, ya. Ya, untuk kalimat berikutnya anak-anak bisa cari tahu sendiri, ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas evaluasi 3. Nah, evaluasi 3, anak-anak nanti silakan baca di nomor 7 di halaman 120. Jawabannya adalah A, ya. Mengapa A? Karena sesuai dengan soalnya, yaitu tanda petik dan titik 2 yang tepat. Nah, tanda petik dan titik 2 yang tepat di situ adalah A. Selanjutnya nomor 8. Di situ yang menjadi paragraf dia di situ menceritakan tentang bagian C, ya. Jawabannya C. Kebiasaan petani di desa pada waktu pagi hari. Dan nomor 9 jawabannya adalah 3. Kami makan bersama-sama pagi hari, ya. Itu adalah gagasan pokok dari susunan atau urutan kalimat tersebut. Selanjutnya nomor 10. Berikut ini yang merupakan penulisan kalimat langsung yang tepat. Jawabannya adalah A, ya. Oke. Dan nomor 11, kita disuruh membuat kalimat langsung berubah menjadi kalimat tidak langsung, maksudnya, ya. Ya. Nah, Mister coba buat contohnya. Saya akan selalu disiplin, menggunakan tanda petik, ya. Kata anak tersebut. Nah, itu adalah kalimat langsungnya. Kalau kita rubah ke dalam kalimat tidak langsung, anak tersebut mengatakan bahwa dia akan selalu disiplin, ya. Oke.
Selanjutnya nomor 12, temanya di situ adalah tentang kedisiplinan, kerapian dan kebersihan. Latarnya yaitu di kamar atau di rumah. Amanatnya atau pesan buat kita yaitu kita harus selalu menjaga kerapian dan kebersihan kamar agar kita selalu nyaman. Oke, baiklah anak-anak, untuk pelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang Mister jelaskan dapat kalian pahami. Terima kasih, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.